Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ, Pak. Nggak usah sana. Yuk sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes. Langsung. Mau pahala? Langsung. Saya manggil malaikat maut, nukar nakir, seruah malaikat kumpul. Saya manggil malaikat maut, nukar nakir, seruah malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana, ya atau tidak, asli atau tidak. Nggak usah ini. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli Mati langsung. mati. Tidak mungkin dan mustahil manusia manapun kecuali yang dikehendaki Allah, para nabi dan rasul, bisa menghadirkan para malaikat atau mendatangkan para malaikat atau menghadirkan roh para malaikat. Itu tidak ada. Bahkan dalam fatwa Syekh Atiyah Sakar rahimahullah ta'ala, salah satu ketua lembaga fatwa Al-Azhar, di fatwa-fatwa Darul Ifta di Mesir di jilid 10 halaman 148, beliau mengatakan malaikat ini adalah alam transparan, makhluk yang diciptakan dari cahaya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjelma dalam berbagai macam bentuk. Seperti Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kadang-kadang dalam bentuknya sahabat namanya Dihyal Kalbi. Kemudian walaupun Allah menyandarkan sebagian tugas para malaikat melayani manusia seperti turun membawa wahyu. Jibril ditugaskan oleh Allah turun membawa wahyu kepada Rasulullah. Dan mencatat perbuatan dan perkataan manusia. Kemudian bahkan memberikan pertolongan. Halo? Masih hidup? Yang tidur berarti ada khadamnya. Jadi para malaikat ini memberikan pertolongan kepada orang beriman, khususnya di peperangan. Atau diberikan pertolongan kapanpun, dimanapun, itu semua berdasarkan perintah Allah. Dan semua aktivitas yang dilakukan oleh para malaikat ini adalah dengan perintah dan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang punya kekuasaan atas mereka, makhluk manapun gak ada. Sampai para nabi dan rasul juga gak bisa. Dan tidak ada manusia yang bisa menguasai mereka atau memanggil mereka secara langsung, itu gak ada. Seperti dulu kita pernah dengar ada perempuan yang bisa menghadirkan ini dan itu nggak ada. Ya. Kemudian tidak bisa menghadirkan para malaikat Allah siapapun, termasuk para nabi dan rasul. Bahkan semua itu dilakukan karena perintah Allah, aturan dari Allah, arahan dari Allah. Kalau kita perhatikan Jibril pada saat putus wahyu, ada beberapa waktu wahyu itu putus, tidak turun. Kemudian Nabi Muhammad rindu kepada Jibril. Pada saat Jibril lama baru turun kepada Nabi, berjumpa dengan Rasulullah, Nabi mengatakan, kenapa kau tidak turun? Kami kan rindu. Kenapa kamu tidak bisa turun terus menerus gitu? Kemudian diturunkan firman Allah. Ini dalam Sahih Bukhari, riwayatnya. Kemudian turun ayat, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Tidaklah kami turun kepadamu Muhammad kecuali perintah dari Rabbmu. Kalau tidak ada perintah berarti kami nggak turun. Berarti tidak ada yang bisa menghadirkan malaikat. Atau menghadirkan rohnya. Kenapa? Nabi Muhammad aja nggak bisa. Buktinya beliau rindu kepada Jibril, tapi Jibril nggak bisa turun. Kenapa? Karena belum ada perintah dan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia yang bisa menghadirkan malaikat atau rohnya. Akan tetapi, coba perhatikan. Ada sebagian makhluk Allah atau malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan sebagian tugas berkaitan dengan hamba, berhubungan dengan kita. Di antaranya apa? Ada sebagian malaikat yang membersamai kita seterusnya sampai kita wafat. Malaikat hafadzah, penjaga. Malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang dilakukan oleh hamba manusia kecuali ada malaikat raqib dan atid. Itu bukan namanya, tapi sifatnya. Gak ada malaikat namanya raqib, malaikat namanya atid, itu gak ada. Kalian bisa kembali kepada tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir. Di situ dijelaskan dalam surat Qaf. Maka nama malaikat raqib dan atid itu gak ada nama. Tapi cirinya, sifatnya. Ada yang mencatat kebaikan, ada juga yang mencatat keburukan.
Maka kalau kita perhatikan malaikat ini membersamai kita, mendampingi kita. Kemudian ada malaikat yang kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Seperti apa? Malaikat yang menghadiri majelis ilmu. Kalau kita duduk begini, malaikat hadir. Tapi kalau bubar, ya mereka pergi. Bahkan ada sebagian malaikat yang mencari majelis zikir, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Apakah, nah ini berarti manusia itu tidak bisa menundukkan malaikat untuknya. Untuk apapun. Dan tidak bisa menghadirkan malaikatnya dihadirkan atau rohnya. Itu tidak bisa berarti. Berdasarkan tadi penjelasan yang saya sampaikan.